kayak kita dengar juga teman-teman di lapangan tuh sampai berdarah-berdarah sampai siang malam ngurusin pengadaan tanah. Gitu. Apakah ini berkualitas atau tidak? Bukan hanya sekedar kuantitasnya aja yang kita lihat, tapi berkualitas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan untuk kita semua. Halo Sobat PTPP dari seluruh Sabang sampai Merauke, selamat datang di Podcast Dikin PTPP. Podcast Dikin PTPP adalah dialog interaktif yang membahas secara mendalam tentang isu-isu strategis tentang pengadaan tanah dan pengembangan pertanahan di Indonesia. Hari ini adalah hari yang spesial, kalian udah gak sabar lagi karena ini adalah hari di mana episode spesial kita kedatangan narasumber dari Direktorat Teknis Dirjen PTPP, yaitu Direktorat Bina Pengadaan dan Pencadangan Tanah. Ada siapa? Sudah bersama saya Intan, dan sudah bersama narasumber yang spesial, ada Bapak Bambang Trihartanto Suroyo, ST.MT, sebagai Kepala Kasubdit Bina Pengadaan Tanah Wilayah 1. Bapak, apa kabar Bapak? Alhamdulillah baik. Terima kasih udah diundang di podcast PTPP. Akhirnya ya Pak, kita sempet juga nih setelah, kapan nih kita bisa podcast nih ngebahas hal-hal yang pengadaan tanah banget nih Pak. Ya, Alhamdulillah. Hari Jumat pas nih. Iya. Yang berkah insya Allah ya. Kita di sini ngobrol santai aja nih ya Pak. Oke. Tentang pengadaan tanah nih Pak. Kita melihat banyak fasilitas yang udah berdiri megah nih. Ya. Terus juga kita juga ngelihat seperti bandara, bendungan, jalan tol. Ya. Terus kalaupun kita sebagai masyarakat, kita tuh nggak ada fasilitas tersebut, kita akan, gimana nih? Kita pasti otomatis ekonomi juga akan melambat dan kita juga akan susah ya Pak, terkendala. Kalau tidak ada pengadaan tanah, berarti itu akan menghambat masyarakat juga sih Pak. Di balik adanya bangunan yang megah itu, yang saya pun sebagai masyarakat ikut merasakan dengan adanya fasilitas publik, mempermudah untuk semua akses gitu loh Pak. Masyarakat belum tahu ataupun butuh tahu siapa sih Pak di balik pengadaan tanah itu Pak. Terus berdirinya bangunan megah, bandara sekarang yang udah bisa dipakai masyarakat. Apa proses yang harus dilalui dulu sampai itu bisa berdiri sebuah bandara. Kayak kita dengar juga teman-teman di lapangan tuh sampai berdarah-berdarah sampai siang malam ngurusin pengadaan tanah. Nah, kita pengen tahu nih Pak di sini. Tahapan itu ada tahapan apa aja sih Pak untuk pengadaan tanah? Oke. Baik, pertama terkait dengan aktornya siapa saja. Betul, di balik Pak. Suksesnya pelaksanaan pengadaan tanah ya. Jadi intinya sih kuncinya adanya harmonisasi antara stakeholder gitu ya. Kalau ya, tanpa kerjasama lintas sektor dan stakeholder itu, kita nggak akan mungkin bisa menyelesaikan penyediaan tanah, pengadaan tanah untuk pembangunan infrastruktur kewilayahan gitu ya. Siapa aja? Ada instansi yang memerlukan tanah, IMT ya khususnya IMT gitu ya. Pak, instansi ada masyarakat atau pihak yang berhak gitu yang terkena dampak terhadap pengadaan tanah. Ada juga pemerintah daerah, dalam hal ini adalah gubernur, wali kota gitu ya. Ada tim verifikasi DPPT yang dibentuk oleh pemerintah provinsi, tim persiapan, unsur lurah, desa, juga kepala kantor BPN, Kanwil di provinsi, kantah kabupaten kota gitu ya, serta pelaksana pengadaan tanah yang terakhir adalah KJPP gitu ya. KJPP, ya. Nah, kita di BPN ini mensupport seluruh pelaksanaan pengadaan tanah gitu sampai dengan selesai gitu. Sampai selesai ya Pak. Ya. Nah, kalau di dalam Undang-Undang 2 yang kita pahami, tahapan pelaksanaan pengadaan tanah itu ada 4 tahapan. Yang pertama perencanaan, yang kedua persiapan, yang ketiga pelaksanaan, yang terakhir adalah serah terima hasil. Serah terima hasil. Ya, itu dia. Dari 4 tahap pengadaan tanah itu, tadi tahap pertama itu kita kan harus ada perencanaan sama persiapan ya Pak. Ya, betul. Kalau kita sering dengar nih Pak, di mana dua tahap ini adalah tahap yang sebagai fondasi keberhasilan si pengadaan tanah itu sendiri Pak. Di tahap ini apa aja sih Pak yang dilakukan dan apa aja output dari kegiatan 2 tahap tadi Pak? Oke, baik. Jadi how to make it planning works ya. Intinya bagaimana teman-teman instansi yang membutuhkan tanah itu membuat suatu perencanaan yang bisa diimplementasikan.
Itu kunci utama bagaimana kesuksesan pengadaan tanah di lapangan nanti. Kalau kita lihat ya di negara kita kan ada perencanaan bersifat development plan sama spatial plan. Nah, kalau development plan itu ada RPJPN gitu ya, rencana pembangunan jangka nasional gitu ya, yang sifatnya jangka panjang gitu ya. Ada RPJMD sama RPJM yang sifatnya menengah. Nah, itu yang development plan. Kalau yang spatial plan itu ya ada rencana tata ruang wilayah nasional, pulau, provinsi, kabupaten, kota sampai dengan rencana detail. Nah, untuk pengadaan tanah itu ada yang namanya dokumen perencanaan pengadaan tanah atau yang disingkat DPPT. Nah, DPPT ini masuk ke dalam development plan yang dimana itu merupakan implementasi dari rencana jangka panjang gitu ya dan sebagainya yang ditetapkan oleh pemerintah. Nah, dalam DPPT ini memang termuat ada 11 muatan wajib gitu ya, terutama khususnya di mana instansi yang membutuhkan tanah itu yang membuat DPPT, dia harus memuat masuk tujuan rencana pembangunan, dia harus juga memuat terkait dengan KKPR gitu ya, harus memuat prioritas, ini prioritas nasional atau daerah. Nah, yang keempat juga letak tanahnya di mana gitu ya. Terus yang kelima, luas tanah yang dibutuhkan berapa luas gitu ya, dalam satuan meter persegi ataupun hektar. Terus kemudian gambar umum status tanah di awal gitu ya. Kemudian perkiraan jangka waktu pelaksanaan pengadaan tanah, perkiraan jangka waktu pelaksanaan pembangunan, perkiraan nilai yang nanti akan diprediksikan kebutuhan anggaran. Terus rencana penganggaran, yang terakhir adalah preferensi bentuk ganti kerugian. Nah, itu sebenarnya dokumen yang harus disiapkan oleh instansi yang membutuhkan tanah itu. Iya, Pak. Berarti di sini belum masuk ranah si BPN atau masyarakat ya, Pak? Belum ya, Pak. Tapi kuncinya memang di perencanaan itu sangat penting ya. Karena banyak sekali hal yang terjadi ya, hambatan-hambatan dalam proses pelaksanaan pengadaan tanah itu memang hulunya di DPPT, di perencanaan gitu ya. Karena memang mungkin DPPT memang ini dituntut untuk cepat gitu ya, dan masih lemahnya mitigasi. Ya, kalau sekarang kan kita berbahasa mitigasi resiko ya untuk pelaksanaan program dan kegiatan lain. Nah, intinya mitigasi terhadap apa yang terjadi saat ini kan memang harus dilakukan mitigasi terhadap misalkan tanah-tanah yang berkarakteristik khusus gitu ya. Misalkan tanah yang masuk ke dalam sepadan, kawasan hutan gitu ya. Kawasan-kawasan yang sifatnya bersinggungan dengan pengelolaan pemerintah. Nah, itu yang sebenarnya harus kita pertimbangkan. Jadi setidaknya tidak menjadi hambatan dalam proses pelaksanaan nanti. Karena kan yang babak belur yang berdarah-darah itu teman-teman P2T di lapangan. Nah, itu yang sebenarnya harus dilakukan mitigasi kuat gitu supaya kita bisa mengantisipasi dampak yang terjadi pada saat di tahap pelaksanaan. Gitu. Oh, berarti si dokumen DPPT itu yang dari instansi yang membutuhkan itu memang harus matang banget nih ya, Pak, ya, untuk mitigasi resiko tadi agar nanti sampai tahap akhirnya itu tetap aman ya, Pak ya. Betul. Ya, apalagi kalau di dalam DPPT itu kan ada yang namanya KKPR ya. KKPR itu sudah memitigasi apakah memang kegiatan pemanfaatan apapun bentuk infrastrukturnya itu sudah sesuai dengan tata ruang atau tidak, gitu ya. Kalau KKPR sudah diterbitkan dan disetujui, artinya kan sudah sesuai dengan mitigasi tersebut gitu ya. Berarti sudah sesuai dengan tata ruang dan itu pasti ternotis, gitu. Kalau misalkan memang masuk ke dalam tanah-tanah berkarakteristik khusus gitu ya, pasti ternotis dalam KKPR. Nah, itu yang harusnya bisa dimitigasi. Apa dampak yang akan terjadi nanti pada saat proses pelaksanaan gitu ya. Yaitu yang sebenarnya harus perkuat gitu ya di dalam dokumen DPPT itu. Tadi kan kita sudah bicara tentang development plan, Pak, yang harus menghasilkan DPPT itu yang matang dari si instansi yang memerlukan. Terus Pak, misalnya untuk instansi yang memerlukan sendiri, apakah dia akan koordinasi ke ATR BPN terkait daerah atau tadi kan ada tanah yang harus itu sebelum itu di tahap yang ini atau nanti di tahap pelaksanaan, Pak? Ya, sebenarnya kalau kita melihat di muatan DPPT itu kan ada berapa luasan yang dibutuhkan sama lahan yang akan terdampak gitu ya. Setidaknya teman-teman instansi yang membutuhkan tanah itu sudah mendesain trase gitu ya atau dimensi gitu yang akan nanti
ditetapkan menjadi penlok karena dokumen ini merupakan proposal yang akan disetujui oleh gubernur gitu ya. Bentuk persetujuannya itu adalah penetapan lokasi atau penlok gitu ya. Jadi kalau udah ditetapkan jadi penlok, ya udah itu menjadi acuan untuk pelaksanaan pengadaan tanah gitu, bahkan untuk pembangunan nantinya. Jadi dalam muatan DPPT itu setidaknya memang teman-teman stakeholder tadi yang kita sebutkan, termasuk teman-teman Kantah BPN itu juga harus memberikan supporting gitu ya, informasi misalkan minimal IMP4T yang ada di lapangan gitu ya, setidaknya kondisi lahan yang ada di sana seperti apa gitu ya, informasi PBT seperti apa dan sebagainya, intinya itu yang harus disupport di dalam muatan DPPT supaya clear berapa jumlah bidang yang akan diprediksi yang terkena dengan rencana pengadaan tanah gitu, serta berapa luasannya, jadi itu jadi angka yang pasti. Oke, berarti Pak di tahap perencanaan ini outputnya adalah DPPT yang matang ya Pak? Betul. Terus tadi Bapak sempat bicara penlok nih Pak. Kalau penlok itu ada di tahap apa nih Pak? Ya, penlok itu output dari tahap persiapan Persiapannya gitu ya. Pak. Nah itu memang tahapannya cukup panjang ya, karena memang ini sudah masuk ke dalam ranahnya teman-teman di provinsi gitu ya. Jadi nanti instansi yang membutuhkan tanah itu dia mengajukan ya ke provinsi gitu ya. Nanti setelah itu akan dibentuk tim verifikasi gitu ya provinsi terhadap DPPT. Nah, walaupun memang sebenarnya dibentuk verifikasi, tapi harapan kami memang tim verifikasi ini bisa melakukan validasi terhadap muatan substansinya gitu. Apakah ini berkualitas atau tidak? Bukan hanya sekedar kuantitasnya aja yang kita lihat, tapi berkualitas. Kalau kita lihat ya, kalau teman-teman di daerah kan ada juga yang menyusun rencana tata ruang gitu. Bagaimana rencana tata ruang itu yang berkualitas? Rencana tata ruang atau dokumen perencanaan yang berkualitas itu adalah dokumen yang dapat diimplementasikan dan tidak menimbulkan konflik dan tidak mengakibatkan hambatan-hambatan yang terjadi di lapangan. Kalau tadi terkait penlok di tahap persiapan nih Pak. Kalau untuk kita nih Pak sebagai POV saya dari masyarakat, apa sih Pak yang harus saya siapin nih Pak di tahap ini sebelum sampai pelaksanaan dan penyerahan hasil itu Pak? Oke, yang harus dipersiapkan memang intinya dari masyarakat ya, khususnya yang PYB ya, pihak yang berhak gitu, yang terkena dampak terhadap pelaksanaan pengadaan tanah. Intinya masyarakat itu harus mengetahui informasi lengkap ya dari seluruh kegiatan pengadaan tanah. Baik dari sosialisasi gitu ya, pendataan awal, konsultasi publik gitu ya. Dan masyarakat juga jangan panik gitu, jangan sampai dia menerima informasi-informasi yang simpang siur. Betul, gitu ya Pak. dari luar, karena dia sampai mendapatkan pengaruh gitu ya. Sering banget sih ya Nah, itu Pak, dinamikanya ya, Pak. sangat luas kalau pengadaan tanah memang kalau di daerah gitu ya. Benar. Intinya itu informasi yang harus matang gitu ya, pasti gitu ya, dari sumber yang benar, mengikuti seluruh proses gitu, mendapatkan informasi perencanaan yang tepat gitu ya. Serta masyarakat juga harus mempersiapkan gitu ya terkait dengan dokumen perolehan tanahnya mereka gitu, karena nanti akan diverifikasi oleh teman-teman di lapangan. Tim verifikasi tadi ya Pak. Betul. Betul Oh iya, sekali. sebelumnya Sobat PTPP kalau ada yang mau ditanyakan jangan lupa tulis di kolom komen untuk nanti kita jadikan episode selanjutnya. Ya, betul. Bicara penlok nih Pak, saya penasaran nih Pak. Penlok itu tuh fungsinya apa sih Pak? Terus kayak misalnya nih saya sebagai masyarakat dan sebagai si pelaksana pengadaan tanah, fungsi si penlok itu tuh apa ya Pak? Oke, penlok itu adalah bentuk persetujuan dari gubernur untuk memberikan kepastian bahwa ini adalah dimensi lokasi untuk pelaksanaan pengadaan tanah. Oke Pak. Intinya memberikan kepastian bahwa ini lokasi yang pengadaan tanah ditetapkan melalui penlok ini gitu ya. Ya dia izin dari segala izin sebenarnya. Karena sebelum ditetapkan penlok itu kan semua dokumen gitu ya, termasuk KKPR, lingkungan gitu, aspek fisik, sosial, ekonomi gitu ya, itu kan sudah dipertimbangkan semua. Gitu. Proposalnya tadi DPPT, endingnya adalah penlok. Nah, endingnya penlok, memberikan kepastian mana yang akan dilakukan pengadaan tanah. Selama penlok itu tadi pun kita masyarakat udah tahu, terus misalnya Pak dalam proses itu kan nggak sebentar ya Pak. Itu saya mau tanya juga Pak, kalau untuk DPPT sama penlok itu tuh berlakunya biasanya berapa lama Pak? Oke. Kalau di dalam Undang-Undang 2 tahun 2012, PP 19 tahun 2021, penlok itu jangka waktunya adalah 3+1 gitu ya. Jadi 3 tahun gitu ya.
terus dapat diperpanjang 1 tahun gitu ya. Memang sebenarnya harapannya pada saat IMT ini menyusun dokumen perencanaan itu sudah mempertimbangkan berapa jangka waktu yang akan dibutuhkan untuk pelaksanaan pengadaan tanah gitu, termasuk pembangunan konstruksinya gitu ya. Nah itu jadi itu usianya 3+1. 3+1 ya Pak. Karena kan kita tahu kayaknya untuk proses itu agak lama ya Pak ya. Berarti tadi kita udah bahas tahap di mana perencanaan ada DPPT ya Pak. Untuk outputnya adalah DPPT. Kemudian untuk tahap persiapan itu outputnya adalah si penlok ya Pak. Di mana penlok itu penetapan lokasi yang udah ada konsultasi publik, masyarakat udah tahu, dan waktunya itu 3+1 ya Pak ya. Betul. Pak, saya mau tanya nih Pak, kalau ada nggak sih Pak contoh nih Pak successful story misalnya kayak pengadaan tanah di mana si proses 2 tahap tadi Pak, dari perencanaan terus persiapan sampai akhirnya itu Pak benar-benar matang. Sebenarnya kalau sukses story ya, hasil pengadaan tanah itu adalah infrastruktur kewilayahan yang saat ini masyarakat itu menggunakan gitu ya. Betul Pak. Ya setiap kita keluar rumah gitu ya, bergerak dari rumah ke kantor kita menggunakan jalan. Benar Pak. Gitu ya. Jadi infrastruktur publik yang dimanfaatkan oleh masyarakat bahkan bermanfaat terhadap pertumbuhan ekonomi wilayah gitu ya. Benar Pak. Contoh misalkan pelabuhan gitu ya, bandara gitu, atau infrastruktur lainnya yang dilakukan melalui proses pengadaan tanah. Ya memang proses itu gitu. Nah kalau yang terakhir ya, yang terakhir ini yang success story itu terkait misalkan pembangunan jalan tol Bogor Ring Road gitu ya, BOR gitu ya. Terus pembangunan jalan tol akses menuju Bogor, ke IKN yang baru-baru ini gitu ya. Terus yang Bandara Kulon Progo. Bandara Kulon Progo. Nah itu dia, itu hasil pelaksanaan pengadaan tanah yang ya alhamdulillah sekarang sudah berhasil ya, sudah terlaksana itu. Memang masyarakat pun ikut merasakan ya Pak. Ya, betul dampak sekali. Ekonominya juga untuk masyarakat Betul. di sekitaran juga terasa ya Pak. Betul. Oke. Nah, jadi sobat PTPP, kita udah tahu nih, tahap pelaksanaan pengadaan tanah itu ada perencanaan, tahap persiapan, tahap pelaksanaan, dan tahap penyerahan hasil ya Pak. Di mana tahap perencanaan itu adalah outputnya DPPT, kemudian di tahap persiapan itu ada outputnya penlok, benar ya Pak ya? Ya. Nah, yang mau saya tanya ini Pak, ada pesankah dari Bapak untuk di tahap persiapan nih Pak? Oke, tahap persiapan ya. Ya pesannya khususnya untuk yang kepada instansi yang membutuhkan tanah ya, karena domainnya lebih pada IMT, outputnya adalah DPPT. Nah, di mana instansi yang membutuhkan tanah ini adalah mereka selaku pemrakarsa penyusun DPPT dengan melibatkan lintas sektor. Nah, kami sangat berharap ya terhadap instansi yang membutuhkan tanah itu benar-benar membuat dokumen perencanaan yang matang, yang berkualitas, yang dapat diimplementasikan dan tidak menimbulkan konflik pada saat di tahap pelaksanaan gitu ya. Karena kita paham ya, kasus di BPN ini yang paling besar itu adalah pengadaan tanah gitu ya. Benar, yang Pak. kalau kita telusuri ternyata hulunya dari perencanaan gitu. Lemahnya mitigasi gitu ya, beberapa aspek yang harusnya benar-benar dimitigasi di dalam dokumen perencanaan. Itu setidaknya mungkin bisa mencontoh dari teman-teman Pemda yang menyusun dokumen rencana tata ruang melibatkan seluruh sektor. Kalau menyusun dokumen rencana tata ruangnya nggak cukup setahun sebenarnya, memang kelamaan sih. Gitu. Kalau kita teman-teman IMT itu kan nyusun DPPT kan ya mungkin bisa sampai 2 bulan 3 bulan gitu ya. Tapi itu bahkan bisa ada yang sampai 1 bulan gitu ya. Cukup singkat gitu. Tapi harapannya berapapun jangka waktunya, tapi setidaknya DPPT ini outputnya lebih matang ya. Perencanaan benar-benar matang yang dapat diimplementasikan. Itu. Karena ini durasinya terbatas, jadi kita masih bahas 2 tahap dulu ini Pak. Nanti untuk Sobat PTPP kita akan lanjut lagi di episode selanjutnya untuk bahas sambungan lagi dari tahap pelaksanaan dan penyerahan hasil ya Pak. Ini saya makasih banget nih Pak, hari ini kita dapat insight baru nih Pak. Kira-kira dari pengadaan tanah tuh sebenarnya bukan proses yang gampang ya Pak. Maksudnya di balik bangunan atau yang kita rasakan juga sehari-hari kita ngerasain ya Pak, fasilitas publik yang kita rasakan tuh ternyata ada proses panjang di baliknya. Dan ini memang tujuan pengadaan tanah nih untuk kesejahteraan masyarakat juga ya Pak ya.
Dan untuk Bapak, terima kasih Pak Bambang atas insight-nya hari Sama-sama, ini. terima kasih. Sedang bisa diundang sini. Betul Pak, nanti Undang datang lagi ya Pak. nanti ya. Oke, nanti kita lanjut episode Siap. lanjut lagi sama Bapak ya Siap. Pak. Oke, saya Intan, pamit undur diri. Dadah Sobat PTPP, Assalamualaikum warahmatullahi Dadah. wabarakatuh.